menyambut perdamaian Iran-AS. Dunia sudah sangat membutuhkan perdamaian, terutama yang datang dari kawasan Timur Tengah. Terkoyaknya stabilitas selama 4 bulan terakhir akibat perang Iran melawan Amerika Serikat, AS, dan Israel ikut menghantam mereka yang bahkan tidak pernah mengangkat senjata. Perang tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga negara-negara lain yang bahkan jaraknya begitu jauh dari lokasi pertempuran. Indonesia termasuk negara yang terdampak akibat serangan Paman Sam dan sekutunya ke negeri para mullah itu. Dalam dunia yang saling terkoneksi, peristiwa nun jauh di sana bisa menghantam siapa saja. Dari Iran ke Indonesia, terbentang sejauh kurang lebih 7.500 km. Tetapi jauh dan dekat sudah bukan lagi konstanta untuk kita lari dari akibat perang di Timur Tengah. Untuk itu, ketika tersiar kabar akan hadirnya perdamaian antara Iran dan Amerika, kita semua turut menyambutnya. Menyambut dengan harap-harap cemas karena tidak ingin damai itu hadir hanya sementara melainkan harus permanen. Meja diplomasi berhasil melahirkan gencatan senjata 2 minggu di awal April 2026 yang kemudian disusul oleh kesepakatan perpanjangan selama 60 hari. Namun para pihak masih tetap saja meluncurkan serangan secara sporadis, bahkan melakukan aksi blokade memblokade Selat Hormuz. Ketika salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia itu terkunci, maka semua ikut menderita. Karena tidak ada kapal tanker yang bisa leluasa meninggalkan Selat Hormuz. Indonesia menghadapi kenaikan harga energi, tekanan inflasi, serta meningkatnya beban fiskal. Situasi seperti itu diharapkan tidak lagi terjadi. Perang harus berakhir melalui kesepakatan damai secara permanen. Rencana Iran dan Amerika Serikat mendatangi nota kesepahaman perdamaian di Jenewa, Swiss pada Jumat 19 Juni waktu setempat harus menjadi titik balik sejarah. Kesepakatan tersebut bakal memulihkan akses ke Selat Hormuz sebagai jalur air yang krusial bagi perekonomian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga akan memberikan izin untuk segera mengakhiri blokade angkatan lautnya di sejumlah pelabuhan negeri Persia itu. AS dan sekutunya akan menyerahkan rencana rekonstruksi bagi Iran senilai setidaknya 300 miliar US dollar atau 5.355 triliun rupiah. Salah satu syarat yang diminta oleh Amerika Serikat ialah penegasan kembali komitmen Iran untuk tidak memproduksi senjata nuklir. Para pemimpin Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyambut baik tercapainya kesepakatan tersebut. Mereka menilai ini adalah momen penting untuk memulihkan stabilitas kawasan dan menstabilkan ekonomi global. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menilai kesepakatan itu menjadi secercah harapan di tengah panjangnya bayang-bayang konflik. Jalan diplomasi yang kembali terbuka diharapkan mampu mengantarkan kawasan menuju perdamaian yang lebih kokoh serta menghadirkan keamanan dan stabilitas. Bursa saham Korea Selatan melonjak pada perdagangan Senin 15 Juni lalu pagi setelah muncul kabar pembukaan kembali Selat Hormuz. Indeks Kospi sempat naik hampir 5% pada awal perdagangan karena investor menilai risiko gangguan pasokan energi global mulai mereda. Lagi-lagi, euforia itu masih belum sepenuhnya bisa dirayakan. Harga minyak mengalami fluktuasi yang mencerminkan tingginya kehati-hatian pelaku pasar terhadap perkembangan terbaru hubungan Washington dan Teheran. Mengingat begitu rapuhnya tatanan global saat ini, pemerintah harus betul-betul waspada. Apalagi perang masih terjadi antara Rusia versus Ukraina. Biaya energi meningkat, rantai pasok pupuk dan gandum terganggu sehingga membebani daya beli masyarakat. Oleh karena itu, bangunlah ketahanan, terutama di sektor pangan dan energi yang mampu menghadapi berbagai gejolak dunia. Kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya dijaga di batas wilayah geografisnya, tetapi juga pada kokohnya pondasi ekonomi yang menopang kehidupan rakyatnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.